bagaimana caranya? Jadi coba tolong jelaskan kepada kami mulai dari rembuk desa, lalu kemudian siapa yang bertanggung jawab menganggarkan. Karena kadang-kadang ada yang protes sama saya, loh kepala desa tuh kerjanya udah banyak. Masa yuk kita mesti nganggarin macam-macam loh? Kalau bukan kepala desa yang nganggarin, lalu siapa yang menganggarkan? Silakan, Gus Menteri. Ya, Dr. Tan, saya berani menegaskan bahwa sistem pengelolaan keuangan pada level pemerintahan desa adalah yang paling transparan di dunia. Paling transparan. Alhamdulillah, puji syukur. Kenapa? Siap. Mulai dari perencanaan, rencana kerja pembangunan desa, RKPD, itu harus dimusdeskan. Siapa peserta musyawarah desa? Kepala desa, BPD, ya, perangkat desa, warga masyarakat, ya, warga masyarakat dibagi. Ada tokoh agama, tokoh adat, perwakilan kelompok marginal. Coba, mana ada membahas anggaran perwakilan kelompok marginal diundang? Nggak ada. Nyun sewu, saya pernah jadi ketua DPRD Jombang 2 periode. Tidak pernah ketika saya membahas APBD melibatkan sebegitu banyaknya keterwakilan masyarakat. Tapi di desa, sejak menyusun rencana kerja pembangunan, itu sudah melibatkan mereka untuk menyerap aspirasi dan seterusnya. Yang kedua, setelah rencana kerja pembangunan disusunlah APBDes. APBDes juga dibawa ke dalam Musdes, dihadiri oleh tadi. Bahkan warga masyarakat umum boleh hadir, meskipun tidak boleh bersuara dan menyampaikan usulan. Kenapa? Karena tentu akan mengganggu mekanisme. Tapi melihat, memperhatikan, menyimak, boleh, terbuka. Bedanya dengan di DPRD, yang saya juga pernah jadi ketua DPRD, tidak mengundang masyarakat, ya, tidak mengundang masyarakat. Bahkan kalau perlu, tidak boleh datang masyarakat. Ini bedanya. Nah, setelah dana APBD tersusun, bagus, diputuskan, ditampilkanlah di dalam depan balai desa, kantor balai desa, rangkuman APBDes dalam 1 tahun anggaran. Berapa dana yang diterima oleh desa? Ada komponen dana desa, ada komponen pendapatan asli desa, ada komponen hibah, macam-macam. Ada komponen alokasi dana desa. Itu masuk semua. Total berapa dana desa yang ada di APBDes, kemudian pembelanjaan. Itu ada semua. Misalnya, untuk membangun gorong-gorong, untuk membangun saluran air tersier, untuk membangun jalan ke ladang, ke sawah, dan seterusnya. Nah, itulah ditempel di tempat-tempat umum, utamanya di balai desa, sehingga warga masyarakat bisa menyaksikan dan bisa mengevaluasi. Misalnya, pembangunan gorong-gorong sepanjang 3 meter, kok mahal banget? Nah, itu bisa masyarakat. Wong saya tahu lokasinya. Nah, disitulah ngomong lokasi, seluruh warga desa pasti tahu. Kalau orang pernah hidup di desa, nggak tahu, Dr. Tan pernah hidup di desa nggak? Kalau pernah hidup di desa, pojokan desa saja kita akan tahu, ya kan? Karena kita sejak kecil kan selalu sukanya main ke sana-sana, sehingga oh di sana goro-goro mau dibangun, oh di sana ada akses jalan jalan sawah atau jalan ladang mau dibangun. Semua masyarakat tahu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa transparansi di dalam penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran itu yang paling tinggi ada di desa. Kabupaten agak susah orang mengakses, provinsi susah banget. Saya pernah jadi ketua DPRD provinsi juga, apalagi APBN. Tahu wujud APBN aja jarang masyarakat kita. Nah, di sini bedanya kenapa kemudian saya berani mengatakan bahwa transparansi di dalam perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, monitoring, dan evaluasi dana desa adalah yang paling transparan di dunia. Siap. Lalu bagaimana dengan di perkotaan? Misalnya nih, ada kecamatan Penjaringan, nah misalnya di daerah Jakarta Utara. Nah, di bawah kecamatan itu kan ada kelurahan. Nah, apakah posisi kelurahan itu sama posisinya dengan seperti kayak di desa? Mereka melakukan hal yang sama. Yuk kalau kita bicarakan tentang yang di perkotaan. Meripun, Gus. Jadi beda. Kalau perkotaan namanya kelurahan, itu kepala desanya kan bukan dipilih oleh masyarakat, tapi ditunjuk oleh bupati, ASN. Semua anggaran APBD kabupaten, include di dalamnya ada kelurahan. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Ya, pembangunan di kelurahan malah lebih maju, lebih cepat. Bedanya adalah keterlibatan masyarakat secara langsung itu memang lebih terbuka di desa. Karena dana kelurahan itu masuk di dalam APBD kabupaten,
alokasinya ada di situ, penggunanya ada di situ, Pak Lurah yang ASN tinggal memanfaatkan dana itu, pertanggungjawabannya juga kepada Bupati, audit BPK terhadap APBD kabupaten. Jadi agak beda. Ya, siap. Oke, jadi dengan kata lain, usulan itu datangnya sebetulnya dari masyarakat, begitu ya Pak ya? Dari masyarakat. Nah, jadi dengan kata lain, mau kita hidup di kelurahan kek, mau di desa kek, kalau kita kenal dengan lurahnya dan kita kenal dengan kepala desanya, maka kita bisa ikut berperan untuk mengatakan, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Kadus, boten, jangan macem-macem deh beli yang aneh-aneh. Boleh nggak misalnya, saya ini sebagai kader, nah ini dia, sebagai kader atau sebagai masyarakat, kita membutuhkan nih, kita mempunyai dalam satu desa ada 2 posyandu misalnya. Nah, satu posyandu itu mempunyai 50 anak. Nah, kita rencanakan 50 anak, itu setiap kali pertemuan posyandu per bulan, itu misalnya mau dianggarkan 10.000 gitu loh ya. Nah, jadi dalam satu posyandu, itu per bulannya kan sekitar 500.000. Nah, jadi dihitung dalam 1 tahun, jadi kurang lebih 6 juta, ngenten ya Gus? Ya. Jadi itu ya, boleh. Nah lalu kemudian enggak cuma sekedar PMT-nya saja, tapi juga misalnya loh tiap ke desa atau kelurahan itu ada kader. Berapa kadernya? Ada 6. Nah, tambah 2 yang masak, artinya ada 8. Nah, masing-masing mau dibiayain berapa? Oh, tiap bulan kalau ada posyandu mau digaji 100.000. Jadi artinya 8 kali 100.000 itu per bulan. Kalau 12 bulan kalikan saja. Jadi 9.600.000 itu buat ibu-ibu kader. Betul atau salahkah Pak Gus Dur, Pak Menteri? Ingatannya kalau NU itu selalu Gus Dur. Oke, Gus Menteri, pripun Gus Menteri? Jadi pertama untuk pemanfaat untuk kepentingan mensupport ya kebutuhan posyandu terkait dengan makanan, telur ya dan lain-lain, pokoknya makanan untuk peningkatan gizi anak, prinsip boleh. Ya, prinsip boleh asal belum dianggarkan oleh institusi lain. Ini penting. Ya. Jadi nggak dobelan. Betul. Misalnya pemerintah daerah melalui APBD sudah menganggarkan, ya hitung-hitungannya sudah jelas. Ada sekian balita di setiap posyandu, di desa ada sekian balita karena ada 2 posyandu. Kemudian untuk susu, untuk telur ya, utamanya memanfaatkan sumber daya yang ada di desa ya. Sebaiknya jangan beli makanan-makanan jadi. Jadi makanan-makanan yang bukan pabrikan. Bukan pabrikan. Apa? Karena itu akan memutar juga ekonomi desa, gitu loh. Betul, yang namanya ekonomi sirkular, nggih. Betul, ekonomi sirkular. Makanya kita bikin juga ada program yang namanya program ketahanan pangan, itu yang namanya desa program ketahanan pangan dengan program ekonomi sirkular. Itu ada kambing, ayam, yang kemudian telurnya bisa dimanfaatkan, limbahnya untuk ikan, dan seterusnya, itu muter aja di desa untuk memenuhi warga masyarakat desa, akhirnya kebutuhan gizi terpenuhi, duit muter di desa nggak keluar, kan semakin banyak duit yang muter di desa, ekonomi masyarakat pasti... Alhamdulillah, Pak. Siap. Nah, untuk beli pabrikan, duitnya kan keluar. Nah, kalau... Betul, yang kaya yang punya pabrik, nggih. Betul. Kalau semua desa... Ya, siap. Kalau semua desa itu 74.961 desa di Indonesia begitu, berarti ekonomi Indonesia kan juga akan begitu signifikan kenaikannya. Nah, itu yang terkait dengan manfaatkan untuk kepentingan balita yang ada di posyandu. Bagaimana kemudian untuk petugas atau relawan atau kader desa? Ya, sampai hari ini kata honor itu belum boleh untuk dana desa. Yang boleh bantuan transport. Oke. Nah, jadi misalnya ada sekian kader ya, kemudian dari setiap kegiatan dia harus datang ke posyandu dan seterusnya. Maka nomenklatur yang dipakai adalah bantuan transport untuk dari rumah ke posyandu, bisa juga visite ke rumah-rumah balita tadi, sehingga bukan hanya pada saat waktunya penimbangan di posyandu, tapi di luar hari-hari itu pun bisa
melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memantau perkembangan supaya pertumbuhan bayi di desa-desa yang sangat berkaitan dengan masa depan bangsa kita itu betul-betul tertangani dengan baik. Alhamdulillah. Gus Menteri, gimana kalau seandainya dana desa ini dirancangkan juga untuk pembelian alat-alat buat posyandu, seperti misalnya timbangan yang digital, kan kemarin itu rame ya, ada yang menggunakan timbangan semen itu loh, timbangan beras ya, lalu kepalanya tuh ketutuk gitu loh ya lah, jadi rame ya toh. Nah, boleh enggak itu misalnya kita beli pakai timbangan yang lebih manusiawi lah, timbangan digital, baterainya, lalu kemudian alat ukur panjang badannya, meripun Pak? Boleh, boleh. Tuh, dengerin, boleh tuh. Asal belum dianggarkan oleh institusi lain. Ya kan? Ya. Tanya, sekarang kan Kementerian Kesehatan, Pak Presiden juga menginstruksikan agar puskesmas-puskesmas ada USG misalnya. Itu contoh. Nah tentu, misalnya kemudian ada asosiasi atau kumpulan antar desa urunan untuk membeli USG supaya puskesmas USG itu ya nggak boleh. Kenapa? Karena pemerintah sudah mengalokasikan. Sudah dianggarkan oleh instansi lain. Jadi selagi belum dianggarkan oleh instansi lain, apapun boleh menggunakan dana desa asal bersentuhan langsung dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Itu kata kuncinya. Tertan. Siap. Oke. Jadi boleh ya saya memberikan suatu rangkuman Gus Menteri ya. Jadi nomor satu teman-teman, kita sebetulnya punya disebut dengan dana desa yang hanya bisa digunakan untuk dua hal. Sekali lagi, yang pertama adalah untuk SDM, pengembangan SDM. Dan yang kedua adalah tentu saja untuk ketahanan ekonomi dari desa yang bersangkutan. Siap. Nah, bicara tentang ketahanan ekonomi yang punya juga SDM, maka kedua bola ini harus kita mainkan. Caranya bagaimana? Misalnya, kalau kita ini sedang menyusun dana buat posyandu, jadi belilah, rancanglah bahan-bahan pangan yang juga berasal dari desa itu. Jadi kalau misalnya kita di pesisir, maka kita bisa beli ikannya, atau kita bisa beli bahan baku yang ada di sana, sehingga nanti masyarakat itu bisa putar ekonominya yang disebut dengan ekonomi sirkuler yang menyejahterakan bukan cuma anak-anaknya jadi sehat, tetapi orang tuanya insya Allah juga jadi ekonominya kuat. Begitu ya, Gus Menteri. Dokter Tan, sebentar. Mumpung Dokter Tar nyinggung pesisir, ya. Saya pesan kepada teman-teman di wilayah pesisir, ikan laut itu gizinya tinggi, luar biasa. Wow, luar biasa. Jangan dibalik, hasil laut dijual. Nah itu. Duitnya dipakai beli mie instan. Nah itu kan. Nah itu. Atau wafer, atau biskuit ciki-cikian. Nah itu. Jadi melalui kita punya live pada sore hari ini, saya betul-betul ingin membuat supaya masyarakat kita jadi melek, Pak. Bahwa ternyata posyandu itu menjadi menarik, itu bukan karena berubah menjadi minimarket. Betul ya? Ya, posyandu itu menjadi menarik sama seperti kayak Gus Menteri ini nggak pakai topi koboi tapi pakainya blangkon asli Jawa Timuran, ya kan? Jadi dengan kata lain, yuk kita bangga jadi orang Indonesia dan jangan lupa untuk bisa ini semua bisa turun nih kalau dianggarkan, kalau direncanakan. Nah, problem kebiasaan orang kita nih Gus Menteri, iku istilahnya wong Jawa ke sandang tanya gitu loh. Nah. Maunya apa? Harus tersedia. Mboten kerso, ndak boleh. Jadi semua harus direncanakan. Nah, tadi seperti yang Gus Menteri bilang bahwa justru musyawarah desa itu adalah musyawarah yang paling transparan. Kenapa? Karena di situ tempat berkumpulnya tokoh agama. Ada juga tokoh pendidikan. Jangan lupa, bisa juga nakes-nakes kita yang di puskesmas itu juga diundang. Sebab dengan demikian tidak akan ada tumpang tindih pembelian prasarana. Jadi kalau nanti di desa ada musyawarah, coba undang bidannya, undang Pak dokternya, kepala puskesmasnya, sehingga kalau misalnya nih
desanya mau membeli tadi alat ukur tinggi badan. Nah, lalu kemudian kepala puskesmas, sebentar, bulan depan udah ada drop-dropan dari Kementerian Kesehatan. Loh, artinya nggak usah jadi, ya toh? Jadi nanti duitnya bisa dipakai buat beli apa? Beli ikan, beli telur, beli minyak, beli kelapa. Nah, itu kan penting. Gus Menteri, saya mau tanya satu hal. Bagaimana caranya mempertanggungjawabkan pembelian-pembelian itu? Supaya nggak dianggap korupsi level daerah lah itu loh. Itu gila nih itu. Korupsi, dikira nanti kita jadi korupsi gitu loh. Ya. Bagaimana caranya? Jadi kata kuncinya, asal digunakan yang benar. Ya, asal digunakan yang benar, dengan memenuhi standar administrasi, ada nota, ada akuntansi, dan memang betul-betul pengadaannya, nggak usah takut ada tuduhan-tuduhan korupsi. Yang jadi masalah adalah dana desa digunakan secara fiktif. Satu, ini yang nggak boleh. Nah, ya. Yang kedua, dana desa digunakan tidak sesuai peruntukannya. Nah, misalnya, misalnya ada berita barusan kemarin sore, kepala desa divonis masuk penjara sekian karena menghabiskan dana desa untuk kawin lagi istri yang keempat. Jelas tidak boleh. Itu jelas tidak boleh. Nah, itu. Jadi nggak usah ragu-ragu, karena kita sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Kita juga bekerja sama dengan Kapolri. Yang intinya asal tidak niat untuk jahat untuk menghabisi dana desa, maka tidak akan ada masalah. Kalau misalnya betul ya, dipakai betul, semua tahu pakai beli telur, ada di situ 50 balita, kemudian beli 50 telur, harganya sekian, semua tahu. Tapi kwitansinya masih belum resmi dan seterusnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, dengerin. Itu ada pembenahan. Intinya tidak akan ada kepala desa tersangka kasus korupsi kalau hanya sekedar urusan administrasi, tidak urusan niat jahat untuk menghabiskan dana desa. Ya, dan sekali lagi yang perlu kita tandai bahwa tadi Gus Menteri sudah mengatakan bahwa semua anggaran baik pendapatan maupun pembelanjaan itu dicetak gede pakai poster di depannya balai desa. Ya, jadi nanti kan ketahuan anggaran buat posyandu. Ternyata tahun ini ada loh buat beli telur, ya kan? Buat beli kacang hijau, buat beli kentang, buat beli kacang merah, kacang tolo. Lah, ternyata ada. Nah, nanti masyarakat kan bisa nyocokin ya. Loh, kok di posyandu dapatnya cuman ya itu tadi ciki-cikian. Lah, itu kan namanya enggak bener ya. Jadi masyarakatnya bisa protes. Mripun ya, gimana ini Pak Kepala Desa kok kayak gini? Nah, itu. Nah, pertanyaan satu hal. Satu terakhir pertanyaannya Gus Menteri. Kira-kira nih kalau sudah dianggarkan misalkan ya, misalnya anggarannya 25 juta gitu loh ya. Ini denger-denger nih, denger-denger. Turunnya ternyata nggak sampai 25 juta. Ternyata cuma 10 juta. Nah, sebab anggaran ini kan harus disetujui sama pimpinan atasnya. Ya, seperti dari kepala desa disetujui oleh camat. Camat nanti disetujui lagi oleh Pak Bupati misalnya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada ketidaksinkronan? Nah, ketidaksinkronan kepentingan misalnya. Kalau misalnya Pak Bupatinya mengatakan, ini enggak usah ini sudah dianggarkan oleh yang sebelah sana. Nah, ternyata yang sebelah sana itu anggarannya enggak turun-turun gitu loh ya. Nyangkut gitu loh. Sedangkan ini penting banget nih untuk bikin posyandu menjadi lebih elit gitu ya, punya alat ukur yang bagus, punya alat timbang yang bagus. Sementara dari yang sebelah sana lama banget ini, sampai Lebaran Haji gak datang-datang gitu loh. Nah, ini gimana ini Pak? Jadi, banyak keluhan kayak gitu. Dr. Tan, forum tertinggi untuk mengambil keputusan di desa itu Musdes. Nah, itu dia. Jadi, tidak harus nunggu persetujuan asal. Itu tadi. Tidak digunakan yang bertentangan dengan dua hal, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Sehingga ya nggak terlalu sulit. Masalahnya kan kemudian pikirannya macam-macam, itu yang kemudian jadi masalah. Mau bangun ini yang tidak
ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Nah, itu akan jadi masalah. Misalnya, ya, dana desa wajib dialokasikan untuk penurunan stunting atau untuk penanganan stunting. Jelas. Jadi nggak perlu nunggu persetujuan. Kalau sudah memang untuk stunting, ya sudah, nggak harus nunggu persetujuan siapapun. Yang penting Musdes sudah menyetujui. Dana desa untuk BLT, nggak butuh persetujuan siapapun. Dana desa untuk padat karya tunai desa, supaya warga-warga marginal ini ada pekerjaan dan kemudian dapat penghasilan dari pekerjaan itu yang dikeluarkan dari dana desa. Tidak perlu persetujuan dari manapun, cukup forum tertinggi Musdes sudah bisa dijadikan dasar untuk pemanfaatan dana desa. Masya Allah Pak. Jadi oke, saya senang sekali walaupun kita cuma ngobrol berapa nih, 35 menit, 35-40 menit. Saya merasa semua informasinya mudah banget dicerna. Dan semoga Gus Menteri dalam pembicaraan kita yang sangat singkat ini, masyarakat kita tuh semakin, orang Jawa mengatakan buka matane gitu loh ya, bahwa ternyata duit itu nggak boleh parkir. Duit itu nggak boleh parkir, ya, karena uang itu adalah berasal dari pajak, ya kan, pajak dari berbagai macam hal, lalu dari pajak-pajak yang diterima juga dari pajak PPH dan sebagainya, dan itu harus sebesar-besarnya juga digunakan untuk tadi sumber pembangunan masyarakat daerah, masyarakat desa, SDM, dan juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa. Jadi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi dengan stabilo yang luar biasa menyala, itu adalah ekonominya harus maju, kesehatannya maju, dan insya Allah masa depan bangsa ini dan generasi majunya juga luar biasa. Terima kasih banyak Gus Menteri, dengan senang hati saya mengatakan bahwa ini harus berlanjut, kita akan terus bekerja sama, kita akan kawal semuanya, sehingga di bawah pimpinan Kementerian Desa, dan terutama juga dengan daerah yang tertinggal, kita betul-betul bisa gaspol Pak, kita gaspol Indonesia yang jauh lebih maju, Indonesia yang sehat, sekaligus bermartabat. Terima kasih Gus Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.